Hai bosku, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos, saya akan mencoba untuk sharing kepada teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang berhasrat untuk membeli speaker aktif yang peruntukannya sebenarnya untuk sound system. Akan tetapi spek yang seperti apa sih speaker aktif atau kontrol monitor kita yang layak dipakai untuk sebuah konstruksi sound system. Yang jelas tidak akan sama ya bos bentuknya. Kalau bentuk secara fisik dengan speaker aktif yang portable, yang artinya dengan menggunakan aki yang biasa ditenteng buat ngamen gitu ya, sepintas dari casing depannya itu sama, tapi sebenarnya dalemannya beda bos, dalemannya beda. Ya, saya khawatir saja barangkali teman-teman pemula yang kemudian sudah mulai melirik pengen punya kontrol monitor nih. Nah, kemudian carilah referensi gitu ya, cari referensi yang kira-kira pas itu yang seperti apa. Dan ini kebetulan yang saya review, ini sebenarnya produk lama dan ini sudah saya beli sekitar berapa ya, 7 tahunan kalau nggak salah. 5-7 lah kira-kira saya punya speaker aktif yang ini. Dan saya akan compare antara speaker aktif yang khusus untuk monitor kontrol sound system dengan speaker aktif yang dipakai untuk ngamen. Oke, kita langsung saja ke TKP. Oke bosku, ini adalah penampakan bagian depan dari speaker aktif yang spesialis khusus untuk sound system. Tampak depannya seperti ini, ya sekilas hampir sama juga dengan speaker aktif yang ditenteng untuk ngamen. Dan pada sisi-sisi atasnya ini juga terdapat sirip-sirip untuk pembuangan angin. Kanan dan kirinya terdapat port lubang angin seperti ini untuk sirkulasi udara speakernya. Kemudian bagian tengahnya di sini juga terdapat satu driver tweeter. Kemudian kita menuju ke arah bagian belakang. Di sini penampakannya seperti ini. Ada level untuk input mikrofon dan input audio. Kemudian ada port juga untuk link. Dan satu lagi ada port juga untuk output speaker. Dan pada bagian bawahnya terdapat switch on off serta port untuk jack AC. Dan di bawahnya seperti ini terdapat satu buah colokan yang bisa kita sambungkan nanti dengan stand speaker. Artinya speaker ini bisa kita berdirikan dengan cara didudukan pada stand speakernya. Dan ini ulirnya ada di bawah sini. Oke, kita pelajari lebih dekat di sini. Modelnya ACT400A. Dan power outputnya adalah 650 watt. Ini adalah port untuk mikrofon input. Ada jack Akai dan ada jack XLR-nya juga. Di samping kanan terdapat gain untuk level input mic. Dan satunya lagi di bawah untuk input audio. Dan ini pada pengaturan input audionya terdapat gain untuk treble, mid, dan bass, serta bagian bawah adalah gain untuk volume outputnya. Terdapat juga indikator clip dan indikator power. Line input itu untuk jalur masuknya audio atau dari mixer, kemudian line output itu untuk link dengan speaker yang lain dengan power terpisah. Ya, ini adalah output jack speakon. Fungsinya adalah speaker out, di mana kita bisa gabungkan kepada speaker lain yang sifatnya pasif, jadi tanpa memerlukan power. Powernya nginduk ke speaker aktif yang ini. Dan ini penampakan samping sebelah kanannya seperti ini. Terdapat handle-nya sebelah kanan di sini. Karena ini nanti bisa difungsikan untuk berdiri dan bisa juga digunakan untuk berbaring kira-kira 45 derajat.
Pada samping kirinya ini tidak terdapat apa-apa karena bagian sini itu sering diletakkan di lantai. Kemudian kita menuju bagian atas, juga bagian atasnya tidak terdapat handle lagi, hanya polos seperti ini. Oke, kemudian ini adalah speaker aktif yang portable yang menggunakan aki, mereknya adalah Bareton. Ini sebuah contoh saja. Ini adalah speaker aktif yang dipakai untuk ngamen, artinya di dalam speaker ini terdapat aki sebagai catu dayanya. Dan konstruksinya hampir sama dengan speaker aktif yang biasa. Ini adalah driver untuk tweeternya. Kemudian di bawahnya di sebelah kiri dan kanannya terdapat port sirkulasi udaranya. Yang membedakan antara speaker aktif yang untuk ngamen dengan speaker aktif yang untuk sound system itu bedanya ada di sebelah sini, bos. Biasanya speaker yang untuk ngamen itu memang tergantung dari masing-masing produknya, tapi biasanya ini di sebelah kanan dan kirinya itu terdapat handle seperti ini. Ini adalah bagian kanan, terdapat handle seperti ini. Kemudian bagian kirinya juga terdapat handle juga. Jadi kanan dan kirinya itu ada handle-nya semua. Ini yang speaker aktif untuk ngamen. Kita menuju ke bagian atas, dan bagian atasnya di sini juga terdapat handle yang sama seperti tas sekolahnya anak-anak. Jika kemudian ditarik, maka handle yang atas ini akan menjadi panjang. Dan jika dibandingkan dengan speaker aktif yang spesialis untuk sound system, ini tidak terdapat handle pada bagian atasnya. Oke, jelas perbedaannya ya. Lalu kita ke bagian belakang. Pada bagian belakang speaker aktif portable ini terdapat display MP3 player. Lalu ada beberapa pernak-pernik potensio, ini untuk volume mic. Kemudian ada bass, treble, middle pengaturannya. Kemudian ada volume mic, volume echo, dan ada input, line in microphone, serta output, input maksud saya, 12 volt baterai. Dan pada bagian sini terdapat switch on off serta jack untuk kelistrikan. Jadi ketika saklar ini dinyalakan, posisinya seperti ini, bos. Displaynya itu langsung menyala. Nah, ini yang speaker aktif untuk ngamen. Dan di sini tidak ada keterangan ya, bos, outputnya itu berapa watt seperti yang tertera tadi pada speaker aktif spesialis monitor sound system, melainkan hanya keterangan-keterangan ringan saja. Dan di sini ada AUX untuk input dan AUX untuk output, serta ada keterangan 2 wireless microphone include. Pada bagian sini ada keterangan 12 volt baterai in. Jadi apabila akinya soak atau sudah tidak bisa digunakan, kita bisa ambil satu daya lain eksternal, bisa dicolokin ke sini. Terdapat indikator cas juga. Jika menyalanya merah berarti pada proses pengecasan, dan jika lampu indikatornya menyala hijau maka dianggap sudah penuh. Oke, dari penampilan belakangnya sudah terlihat perbedaannya ya, bos ya. Seperti ini, jadi jangan sampai salah pilih atau mungkin salah beli. Yang khusus untuk sound system itu tidak ada akinya. Nah, kemudian bagian bawahnya di sini juga sama seperti yang speaker aktif kontrol monitor, terdapat lubang juga yang bisa kita tempatkan pada stand speaker. Ada ulirnya juga di sini. Dan ini, sirip-sirip ini adalah heatsink pendingin untuk transistor final dari speaker aktif atau kontrol monitor panggung seperti ini. Dan perbedaan yang mencolok adalah power outputnya. Power output dari speaker aktif kontrol vokal ini pasti lebih besar daripada speaker aktif yang biasa kita gunakan untuk ngamen. Oke, begitu saja ya, bos ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, serta jangan lupa silakan tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.